tinggal kita kini sedang Presiden mengalami Joko Widodo perubahan iklim. memperingatkan masalah pangan saat ini menjadi persoalan yang harus dihadapi banyak negara di dunia, membuka termasuk pariwisata Indonesia. karena Bali masih berstatus PPKM level 4. Berhenti berjualan dan mengikuti imbauan pemerintah untuk berada di rumah. Untuk 4 hal, mulai dari turunnya Bersama harga Indonesia dengan Uni Eropa dan ASEAN Uni Eropa dapat terus ditingkatkan. Selamat datang di Bali, selamat datang di Indonesia. Isu lingkungan menjadi salah satu prioritas pembahasan di dalam presidensi G20. Pro dan kontra di tatanan masyarakat tentunya mewarnai perhelatan yang berlangsung. Melalui Environment Deputy Meeting and Climate Sustainability Working Group yang dihadiri oleh 211 delegasi negara-negara dunia memberikan langkah pasti terhadap komitmen kolektif yang tertuang di dalam komunike Menteri-Menteri Kesehatan Lingkungan dan Iklim untuk memperbaiki lingkungan. Saya, Sahara Putri dari Fakultas Kedokteran Program Studi Kesehatan Masyarakat dan Lingkungan, mendukung terlaksananya konferensi tingkat tinggi G20 di Bali untuk bersama-sama membangun lingkungan yang lebih baik dengan komitmen dan kebijakan dari negara-negara dunia di dalam aksi nyata untuk memperbaiki lingkungan. Harapan saya konferensi ini bukan hanya sekedar kesepakatan yang dibubuhi oleh tanda tangan, tetapi para petinggi dunia harus memberikan aksi nyata yang berkelanjutan. Monitoring dan evaluasi harus terus dilakukan agar tujuan yang dirumuskan di dalam G20 dapat benar-benar terwujud secara nyata di masa depan. Indonesia selaku presidensi G20 memiliki target yaitu mencapai net zero emission atau emisi nol pada tahun 2060, yang mana penerapannya ke depannya EBT 100% dapat dicapai pada tahun 2060 atau bahkan lebih cepat. Menurut saya, hal itu merupakan investasi yang bagus untuk perkembangan EBT, yang mana hal tersebut dapat membuat target EBT 100% pada tahun 2060 ini sendiri, targetnya dapat diselesaikan atau dicapai lebih cepat sebelum tahun 2060 dengan adanya funding tersebut dapat membantu sekiranya. G20 menjadi ajang sebagai promosi ataupun mengenalkan dari perkembangan EBT sendiri seperti yang sudah dilakukan pemerintah Indonesia, yaitu dengan melakukan komitmen nyata menyediakan kendaraan listrik untuk para delegasi. Menurut saya itu merupakan komitmen nyata pemerintah Indonesia dalam hal ini. Semoga event G20 ini dapat menjadi motivasi masyarakat Indonesia itu sendiri dalam perkembangan EBT, sehingga masyarakat dapat mendukung ataupun mensupport juga pemerintah dalam halnya realisasi transisi energi EBT itu sendiri, sehingga target EBT 100% dapat dicapai lebih cepat sebelum tahun 2060. Harapannya komitmen hasil dari KTT G20 ini dapat dijadikan komitmen yang continuity ataupun berkelanjutan ke depannya, tidak hanya berhenti di sini saja, sehingga dampak dari G20 ini dapat dirasakan juga oleh seluruh masyarakat Indonesia maupun dunia. Seperti yang saya rasakan sendiri, saya berpartisipasi langsung dalam salah satu kegiatan rangkaian acara G20 ini, yaitu pameran kendaraan listrik berbasis baterai, yang mana pada event tersebut saya jadi mengenal produk-produk kendaraan listrik yang memang sudah tersedia di Indonesia, yang mana sebelumnya jika tidak ada G20 mungkin saya tidak akan mengetahui bahwasannya produk-produk kendaraan listrik di Indonesia itu sangat banyak. Presidensi G20 yang dilaksanakan di Indonesia tentu memberikan dampak positif. Dilansir dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia bahwa presidensi G20 dapat menciptakan kontribusi sebesar 533 juta US dollar atau sekitar 7,6 triliun pada PDB Indonesia. Selain itu terdapat peningkatan konsumsi domestik, dan dalam segi pariwisata G20 berkontribusi terhadap proyeksi peningkatan wisatawan yang melibatkan UMKM dan penyerapan tenaga kerja. Dalam forum G20 terdapat pembahasan finance track yang berfokus pada isu keuangan seperti exit policy, dampak COVID-19 di sektor real, sistem pembayaran era digital, keuangan berkelanjutan, inklusi keuangan terkait teknologi digital, akses pembayaran dan pemasaran UMKM, serta pembahasan mengenai perpajakan internasional. KTT G20 merangkul negara maju dan berkembang yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan yang kuat, berkelanjutan, seimbang, dan inklusif. Menjadi tuan rumah G20 merupakan momentum langka sehingga menjadi suatu kesempatan berharga bagi masyarakat Indonesia untuk dapat berkontribusi dan menyukseskan kegiatan G20 di Indonesia. Recover together, recover stronger. Menurut saya, permasalahan krisis pangan ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah
Yang pertama, kurangnya minat mahasiswa atau generasi-generasi muda untuk berkarir, bekerja, berprofesi, dan juga mengembangkan sektor pangan dan sektor pertanian yang ada di Indonesia. Lalu yang kedua, kurangnya pemanfaatan teknologi modern di bidang atau sektor pertanian yang ada di Indonesia. Lalu yang ketiga, tidak lain dan tidak bukan adalah inflasi. Namun, pada tahun 2022, pemerintah Indonesia memiliki sebuah gebrakan yang sangat spektakuler, yaitu pembuatan kegiatan G20 yang dilakukan di Bali. Kegiatan G20 ini adalah kegiatan yang mengumpulkan kepala-kepala negara yang ada di dunia untuk berdiskusi, tukar pikiran, dan memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada di dunia. Saya harap dengan adanya kegiatan G20 ini, pemerintah bangsa Indonesia dapat menemukan solusi yang tepat untuk permasalahan-permasalahan yang ada di bangsa Indonesia, khususnya pada permasalahan krisis pangan. Pulau Bali adalah salah satu wajah pariwisata yang ada di Indonesia. Dengan luas wilayah sekitar 6.636 km persegi dan dikelilingi secara utuh oleh lautan yang di dalamnya menyimpan banyak keanekaragaman hayati. Pulau Bali menjadi destinasi wisata yang diminati oleh wisatawan domestik dan juga internasional. Saat ini Bali sedang dilanda oleh pandemi COVID yang menyebabkan pariwisata yang ada di Bali mengalami penurunan, terutama dari pengunjung domestik dan juga internasional mengalami penurunan dari tahun 2020 dan juga 2021. Kita sama-sama mengetahui bahwa pariwisata adalah tonggak utama dalam roda perekonomian masyarakat Bali. Sekitar 60% perekonomian Bali ditopang oleh kegiatan pariwisata. Hal ini membuat Bali menjadi sangat menurun dari sisi ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID yang berdampak pada kegiatan pariwisataan. Hari ini Bali sedang dipercaya menjadi penyelenggara KTT G20 yang diselenggarakan di Pulau Bali. Indonesia mengemban tanggung jawab yang sangat besar dan dipercaya menjadi tuan rumah. Semoga acara KTT G20 ini menjadi pintu utama dan menjadi dorongan untuk membangkitkan pariwisata Bali agar menjadi pariwisata yang berjaya seperti sedia kala. Saat ini, Indonesia menjadi presidensi konferensi tingkat tinggi G20 merupakan langkah yang luar biasa untuk Indonesia dan juga masyarakat Bali. Sejak pandemi COVID-19 melanda dunia dan Indonesia, pariwisata Indonesia khususnya Bali sangat terpuruk karena itu. Namun dengan adanya momentum ini, kepercayaan masyarakat Bali mulai meningkat untuk bangkit kembali. Mulai terbukanya lapangan pekerjaan, sektor lainnya kian terbuka dan UMKM semakin meningkat dengan tujuan menyukseskan acara konferensi tingkat tinggi G20. Keterpurukan ekonomi yang bersumber dari pariwisata kian pulih dengan cepat untuk masyarakat Bali. Oleh karena itu, selain menjadi tempat diselenggaranya acara, Indonesia menjadi presiden dari konferensi tingkat tinggi G20 ini harus mengambil peran aktif yang menopang seluruh masyarakat Indonesia untuk membangun perekonomian lebih baik lagi.